Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Salam sehat bagi kita semua. Bagi jemaat yang sakit, Tuhan Yesus menyembuhkan. Dan bagi jemaat yang berduka cita, Tuhan Yesus menghiburkan. Sebelum beraktivitas, marilah kita terlebih dahulu mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini Jumat 8 Agustus 2025 terambil dari Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Bertekunlah dalam doa. Sudahkah Anda berdoa hari ini? Jika belum, berdoalah sebelum melakukan aktivitas hari ini. Dulu saya ingat ada tradisi berdoa sebelum ujian. Apakah ujian kenaikan kelas atau ujian kelulusan? Orang tua masak daging ayam dan memberikan kepada anak-anaknya dalam nasida martangiang kepada Allah supaya diberikan hikmat untuk menjawab soal-soal yang diberikan oleh gurunya. Apakah tradisi ini masih ada? Kita yang tahu. Saudaraku, berdoa itu penting. Karena dalam doa itu kita bukan saja meminta, tetapi juga mengucap syukur. Dan yang utama adalah mencari kehendak Allah dalam kehidupan kita. Ada pepatah mengatakan, doakan yang kamu lakukan dan lakukan apa yang kamu doakan. Hal ini mengingatkan kita betapa pentingnya berdoa dan yang didoakan haruslah berjalan selaras dengan kehendak Tuhan. Kata Martin Luther, ora et labora, berdoa sambil bekerja. Dalam nats ini kita diberikan keteladanan oleh Yesus. Sebelum dia mengambil keputusan untuk memilih murid-muridnya, Yesus terlebih dahulu berdoa. Dan Yesus memilih tempat di bukit dan waktunya semalam-malaman. Mengapa berdoa dan semalam-malaman? Menunjukkan bahwa supaya Yesus terhubung selalu dengan Allah Bapanya dan keputusan adalah sesuai dengan kehendak Allah. Berdoa semalam-malaman. Yesus memberikan dan menghabiskan waktunya untuk berdoa kepada Bapanya. Yesus tidak mengambil sisa-sisa waktunya untuk berdoa, tetapi menghabiskan waktunya untuk berdoa. Mendengar suara hatinya berbicara kepada Tuhan dan mendengar suara Tuhan ke dalam hatinya. Artinya komunikasi adalah komunikasi dua arah. Dan bukan tamiang tapi tangiang, artinya adalah dengar-dengaran. Oleh karena itu saudaraku, marilah kita menghabiskan waktu kita kepada Tuhan, bukan menyisakan waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Keteladanan yang diberikan oleh Yesus kepada kita semua. Sebelum terjadi segala sesuatu, mari terlebih dahulu berdoa. Contoh yang lain ketika Yesus sebelum disalibkan, Yesus terlebih dahulu berdoa dan menyatakan, kehendak-Mulah yang jadi, bukan kehendakku. Ada yang perlu kita pelajari dalam hal ini. Dalam mengambil keputusan, jangan tergesa-gesa dan jangan dalam keadaan emosi, tidak siap, dan akhirnya merugikan kita sendiri. Maka sebelum kita melakukan tindakan dan mengambil keputusan, lakukanlah seperti yang diteladankan oleh Yesus.
yaitu mempergumulkan terlebih dahulu segala sesuatu dan mendoakannya. Lebih baik mengambil waktu pribadi berdoa kepada Bapa dalam mengambil keputusan, karena segala keputusan akan didasari oleh doa dan kehendak Tuhan yang terjadi. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk memberikan ruang dan waktu setiap hari berbicara kepada Tuhan. Dengan demikian, hati dan iman kita digerakkan oleh keputusan yang didasari oleh doa. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita dalam mengambil keputusan dalam diri kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.